Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Menjadi viral video tentang rombongan Pak Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerjanya di Kalimantan Timur. Terus ada sebuah ambulans yang lewat dan diberikan jalan, terus kemudian menyalip rombongan Presiden. Ini sesuatu yang mungkin bertahun-tahun yang lalu ini ya sebenarnya kalau kejadian ini pun seharusnya Presiden memiliki kebesaran hati ya. Tapi ini jadi spesial karena ya di masa seperti sekarang ini dan kondisi seperti ini, terus kejadian itu direkam dengan kamera amatir yang terus kemudian menjadi viral di mana-mana. Nah, ini terus kemudian digabungkan dengan cerita saat Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo buat pertama kali ini diajak kunjungan kerja, dan ini di luar kebiasaan ini terjadi. Jadi terus orang ini kalau wong Jawa bilang godak-gadik gatuk, semuanya coba untuk disangkut pautkan dan coba untuk ditelisik ada tanda-tanda apa. Begitupun dengan kartu saya. Jika kalian siap, kita akan lihat. Jangan-jangan ini adalah sinyal bahwa Pak Jokowi ini mau satu periode lagi. Ataukah ini ada sinyal yang lainnya? Yuk kita akan lihat. Karena yang paling penting adalah ternyata jangan lupa loh, Kalimantan Timur ini adalah letak di mana ibu kota negara baru akan didirikan. Nah loh, berarti jangan-jangan memang ini adalah tandanya. Kita langsung akan lihat dari kartu yang pertama. Ini seharusnya sesuatu yang kecil. Ambulans lewat ya siapapun harus ngasih, karena ini matter of life and death gitu loh. Ini nggak bisa jadi siapapun kalau ambulans lewat ya harus kasih jalan. Tapi ini terus kemudian ditangkap kamera amatir seperti yang saya sampaikan, ini terus jadi sebuah momen yang luar biasa. Dan kalau ternyata digabungkan dengan hal-hal yang lain, ini kombinasinya ini ajaib. Nah, ada sih orang-orang yang berkomentar, ini jangan-jangan dibuat-buat, ambulansnya nggak ada orangnya dan sebagainya. Tapi ya kalau ada seperti itu jahat banget sih. Cuman kalau saya kira di sini ini adalah sebuah hal yang menunjukkan kebesaran hati seorang pemimpin, dan ya walaupun itu adalah sesuatu yang sewajarnya dan sewajibnya itu harus dilakukan, tapi ini digabungkan dengan yang lain, bisa jadi ini adalah sebuah petunjuk Tuhan. Tapi yuk kita lihat lagi kartu yang berikutnya adalah ini adalah momen langka yang saat Pak Prabowo ini diajak. Nah, ini saya yakin ada kode-kode politik di sini. Ini ada sesuatu yang mau disampaikan. Seperti kita ketahui, Prabowo dan Jokowi ini dulu adalah rival sejati, 2 kali pemilu dan dua-duanya saling berhadapan. Jangan-jangan ini adalah momen di mana mereka akan mendeklarasikan bersama. Ini adalah momen di mana nanti yang berikutnya mereka akan menjalani lagi bareng pemilu, tapi saat ini akan bersama-sama. Dan kalau boleh kita bilang, ini adalah sebuah hal yang mungkin saja terjadi dan masuk akal kalau PDIP, ini skenario 1 ya, PDIP ini ingin memperpanjang jalannya pemerintahan. Bukan permasalahan kekuasaan, tapi ingat nggak sih kalian dulu kalau kita masih SD, SMP, terus ganti menteri, semuanya ganti, buku pelajaran ganti, harus beli seragam dan sebagainya. Dan semuanya itu seperti kita restart lagi dari nol. Nah, inilah permasalahan demokrasi. Saat semuanya ganti, gerbongnya ganti, kita mundur lagi, mulai lagi. Nanti ganti dinasti, ganti lagi. Nah, ingat zamannya Pak Harto, semuanya kan langsung langsam, terus aja berjalan seperti itu. Tapi apakah ini bisa dijustifikasi? Kita belum akan tahu. Tapi yang pasti skenario pertama ini adalah skenario PDIP berkoalisi dengan Gerindra untuk memperpanjang masa pemerintahan agar pembangunan ini bisa terjadi. Seperti kita ketahui kan, pembangunan infrastruktur, perpindahan ibu kota itu nggak akan terjadi dalam waktu 5-10 tahun. Butuh waktu lebih lama. Dan karena itu ada satu perintah juga. Bu Mega ini melarang jangan ngomongin capres dan nyapres dulu untuk para kader. Jadi kayaknya ini jangan ngomongin karena kayaknya yang dicalonin masih tetap sama. Nah, apakah Bu Mega dan semua rentetan ini memiliki sebuah konsekuensi politik yang akan kita lihat sebentar lagi, kita akan melihat. Tapi ini kalau saya bilang ya, kita baru lihat ya skenario pertama. Nah, skenario kedua adalah jangan-jangan di sini Pak Jokowi ini sudah ditinggalkan oleh PDIP dan dia di sini itu berusaha untuk mencari koalisi yang lain. Nah, bersatulah dia dengan diangkatnya untuk menjadi Menteri Pertahanan ini tadi. Dan kalau memang ini benar, ini sebenarnya akan lebih seru. Arahnya akan kemana kita tidak tahu. Tapi yang pasti di sini Pak Prabowo masih memiliki elektabilitas yang cukup kuat untuk 2024 nanti. Apakah memang ini akan terjadi? Karena kalau saya kira di sini impian semua orang itu menginginkan Prabowo sama Jokowi ini bareng-bareng memimpin. Mungkin Prabowo jadi presidennya, Jokowi jadi wakilnya, atau sebaliknya. Tapi apakah mungkin presiden turun jadi wakil? Kalaupun ternyata ya presiden tetap sama, Pak Prabowo jadi wakilnya. Tapi apakah ini akan terjadi dengan 2
kali periode, apakah orang-orang masih akan mempercayakan ini kepada Pak Jokowi? Coba tulis komentar di bawah, saya pengen tahu. Tapi kalau saya pribadi ditanya di sini, saya ingin katakan bahwa Pak Jokowi cukup 2 periode aja. Udah cukup di sini. Kalau Pak Prabowo menyalon, monggo, tapi dipastikan orang-orang di sekelilingnya adalah orang yang benar dulu, Pak. Jangan kayak kemarin. Ini harus benar-benar kuat dan arahnya juga tepat. Jangan sampai ini akan jadi ya sesuatu yang terus sayang kayak kemarin itu layu sebelum berkembang. Dan kalau boleh saya katakan, mungkin ya harus mencari seseorang yang memiliki satu kinerja yang sama dengan Pak Jokowi kalau dia mau memimpin. Pak Prabowo ini sebuah simbol presiden yang saya kira lengkap. Seorang ex-militer, gagah, ganteng juga, dan dia ini tegas orangnya. Tapi sayangnya kalau menurut saya banyak orang-orang di sekitarnya ini yang kurang, kalau saya pikir akhirnya cuma memanfaatkan jiwa kebangsaan, nasionalisme beliau, dan akhirnya jadinya beliau ini saat terjadi sesuatu malah ditinggalkan. Dan kalau ini pun terjadi, saya kira harus didukung oleh PDIP yang harus legowo bahwa politik dinasti ini belum saatnya terjadi, bahwa kader darah biru mereka, Mbak Puan, ini belum saatnya untuk dijadikan presiden atau wakil presiden sekalipun. Jadi kalau menurut saya PDIP di sini, jika ingin meraih suara rakyat yang ya, apalagi nanti 5G ada, ini menginginkan pemilihan presiden masih tetap secara langsung, harus merubah mungkin peta politiknya. Mungkin Indonesia harus merubah tingkat perwakilan suaranya, cara untuk memilih dan menaikkan kadernya ini tadi. Apakah memang kepartaian ini tadi masih akan tetap bisa kita libatkan para milenial dan zenial ini untuk mengikuti cara lama yang selama ini membentuk bangsa ini? Nah, ini harus terjadi. Dan kalau mereka mau, ya mereka harus melupakan dulu politik dinasti yang saya kira masih dianut oleh Partai Demokrat, masih dianut oleh beberapa partai yang lain. Dan kalau boleh saya katakan, ya saya di sini mungkin sudah mulai terlihat kalau sebagai simpatisannya Pak Ganjar Pranowo, tetapi saya memang mengagumi sosok beliau ini tadi dengan semua komunikasinya yang saya pikir akan nyambung dengan milenial dan zenial yang saat ini menguasai bangsa dan kehidupan berkebangsaan kita. Jadi kalau menurut saya, kenapa tidak Pak Prabowo ini bareng sama Pak Ganjar Pranowo untuk sama-sama memimpin Indonesia nanti. Mungkin Pak Prabowo jadi presidennya, Pak JP ini jadi wakilnya, atau ya mungkin dibalik, atau apapun itu. Saya pikir tetap kombinasi antara ex-militer dan seseorang yang cakap bekerja ini diperlukan untuk untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia ini untuk lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan kalau memang ini terjadi, saya pikir sih kekuatan seperti Pak Jokowi juga jangan dihilangkan. Saya berpikir kenapa Pak Jokowi nanti nggak lengser terus bikin partai yang akan mengakomodir semua keinginan rakyat, dan orang-orang dengan kader seperti Pak Jokowi dan Pak Ganjar Pranowo, mungkin seperti Pak Ahok juga, ini akan diciptakan. Dan dengan seperti ini, mungkin saja ini adalah jenis partai yang diinginkan oleh Indonesia yang baru yang akan membawa bangsa kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ini yang bisa saya katakan. Terima kasih sudah menonton konten ini. Sampai jumpa dan salam.